2018-180 Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dan Pasar Modal. Dosen Bapak Frizky Danur Rahmat, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi modal kerja. Modal kerja tersebut yaitu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Jadi untuk melakukan suatu bisnis tentunya kita itu diperlukan untuk modal kerja seperti finansial dan barang-barang lainnya. Mengacu pada definisi dan Munawir, terdapat dua bagian, yaitu bagian yang permanen dan bagian variabel. Bagian yang permanen ini merupakan jumlah minimal yang tersedia, sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik tanpa mengalami masalah keuangan. Dan yang kedua adalah bagian variabel, yaitu jumlah modal kerja yang jumlahnya bervariasi pada aktivitas di masa tertentu, di mana kebutuhan di luar kegiatan perusahaan yang biasa. Konsep modal kerja ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsep kuantitatif. Berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu jumlah aktivitas lancar atau yang sering disebut dengan gross working capital atau modal kerja kotor. Dan yang kedua, konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktivitas lancar terhadap kewajiban lancar. Dan yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional ini menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, penggunaan modal kerja. Yang pertama, pengeluaran untuk gaji karyawan, upah, serta biaya operasional perusahaan lainnya. Yang kedua, pembentukan dana. Yang ketiga, pembelian aktivitas tetap seperti bangunan tanah, mesin, dan kendaraan. Yang keempat, pengeluaran pembelian bahan baku, produk atau barang dagangan. Yang kelima, menutupi kerugian yang disebabkan oleh penjualan surat-surat berharga perusahaan. Adapun fungsi modal kerja, yang pertama, jika perusahaan memiliki modal yang cukup saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi bila terjadi penurunan nilai dari aktivitas lancar. Yang kedua, perusahaan bisa memberikan syarat kredit bagi konsumennya dengan lebih lunak dan menguntungkan. Yang ketiga, operasional perusahaan dapat berjualan dengan lebih efisien disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan produk atau jasa yang diperlukan. Yang keempat, dengan memiliki modal, perusahaan akan dapat membayar semua kewajiban yang dimiliki secara tepat waktu. Yang kelima, perusahaan dapat memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup agar dapat melayani pelanggannya dengan lebih lancar. Manajemen modal kerja. Modal ini menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aktiva lancar dan klaim perusahaan yang diwakili oleh utang lancar. Yang kedua, piutang barang ini sensitif dengan tingkat penjualan dan produktivitas dalam aktiva liquid. Tujuan manajemen modal kerja. Tujuannya yang pertama, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika mempunyai kecukupan. Yang ketiga, manajemen dapat melindungi perusahaan apabila terjadi masalah pada modal kerja disebabkan adanya penurunan nilai aktivitas lancar. Yang keempat, jika rasio keuangan memenuhi persyaratan, perusahaan bisa mendapatkan tambahan dana dan pihak kreditur. Yang kelima, penggunaan aktiva lancar dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan laba dan penjualan. Faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, syarat kredit. Kebutuhan akan modal bagi perusahaan juga tergantung pada syarat pembelian dan penjualan. Yang kedua, waktu produksi. Jika waktu yang diperlukan untuk mendapatkan barang semakin lama, jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan juga akan semakin besar. Yang ketiga, tingkat perputaran perusahaan semakin lama persediaan berputar, maka semakin besar modal yang diperlukan oleh perusahaan dan sebaliknya.
Baiklah, itulah penjelasan modal kerja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.